Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, dalam upaya menunjang konektivitas daerah penyangga menuju Ibu Kota Nusantara, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima hibah jalan dari Kabupaten Balangan. Penyerahan aset jalan itu secara resmi ditandai dengan penandatanganan naskah hibah oleh Gubernur Kalsel Sahbiri Nur dan Bupati Balangan Abdul Hadi. Guna menunjang konektivitas percepatan daerah penyangga menuju Ibu Kota Nusantara IKN, pemerintah Provinsi Kalsel menerima hibah berupa aset jalan dari Kabupaten Balangan. Penyerahan aset jalan tersebut ditandai penandatanganan naskah hibah oleh Gubernur Kalsel Sahbiri Nur dan Bupati Balangan Abdul Hadi di satu hotel di Banjarmasin Rabu 8 November tadi. Hadir dan turut menyaksikan penyerahan hibah aset tersebut para pejabat tinggi Pemprov Kalsel dan Pemkab Balangan. Pada kesempatan itu, Paman Birin menyatakan Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, Kota Baru, dan Pasir, Kalimantan Timur memiliki letak sangat strategis. Oleh karena itu, peran Pemprov sangat penting dalam rangka mendukung percepatan Kalsel sebagai gerbang dan penyangga IKN. Hibah ini sangat membantu dalam meningkatkan infrastruktur serta memperlancar mobilitas melalui hutan produksi, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas hingga menyambung ke jalan nasional di Kabupaten Pasir. Hari ini ada penyerahan aset dari Kabupaten Balangan ke provinsi. Tentunya semuanya adalah untuk memperlancar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan ya. Karena jalan ini sangat signifikan untuk menyambung ke Kota Nusantara menjadi hal yang sangat penting sekali. Selain itu ada beberapa agenda lain yang juga penyerahan dari Kabupaten Balangan dan diserahkan ke pemerintah provinsi dan tentunya akan kita tindak lanjuti dengan baik. Sementara Bupati Balangan Abdul Hadi berharap setelah aset ini diserahkan dapat ditindaklanjuti dan ditingkatkan, maka akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Pasir akan mempersingkat waktu menuju IKN. Kita nanti itu dikembangkan oleh pemerintah provinsi dan akan menjadi konektivitas antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Pasir. Sehingga apabila terbuka konektivitas, harapan kita jarak tempuh orang Kalimantan Selatan mau ke Grogol sudah tidak lama lagi, itu kan karena jalan singkat. Kemudian dampak yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi karena ada konektivitas itu. Berapa panjang jalan yang di? Panjangnya sekitar kurang lebih 10 kilo lebih. 2024 kita buat perencanaannya dulu. Kemudian nanti syukur-syukur mudah-mudahan perencanaan bisa singkat langsung kita laksanakan. Nah, untuk jalan provinsi, untuk ruas Juwai Halung itu sudah kita anggarkan untuk akses ke IKN-nya itu. Artinya kita bikin jalan kan ke Banjarbaru Batu Licin. Nah, ini Balangan ini yang tersiernya lah istilahnya, kalau jalannya untuk menembus ke ruas jalan Banjarbaru Batu Licin ini. Nah, itu maksudnya tadi yang mau dikonektivitaskan. Muhail, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jalan di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar hingga saat ini masih dalam kondisi rusak parah. Warga pun masih menunggu kepastian dari pemerintah Kabupaten Banjar mengenai kapan akan diperbaikinya karena menjadi akses utama bagi warga setempat. Sudah 8 bulan jalan di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, kondisinya sangat memprihatinkan. Permukaan jalan yang turun hingga 1,5 meter ini dirasa sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas. Kepala Desa Jati Baru Aspuri menyatakan hingga kini belum ada kepastian kapan jalan ini akan diperbaiki, padahal pihaknya sudah melaporkan kepada instansi terkait. Aspuri menambahkan jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan bila terjadi banjir, maka di lokasi rusaknya jalan tersebut akan menjadi kubangan air hingga berakibat tidak bisa dilintasi pengguna jalan. Yang jelas tuh kada dapat kejelasannya. Cuman mungkin ada bayangan-bayangan sedikit mulai kayak kada akhir tahun atau nyata awal tahun. Cuman masih ibaratnya simpang siur juga lagi itu nyebarannya. Artinya belum ada kejelasan dari PUPR PUPR. Dari PUPR.
Kondisinya saat ini seperti apa? Bakal tambah parah kan? Tambah parah, tambah bantak terus. Artinya sampai W ini bisa sampai 1,5 meter kalau Turunnya itu turunnya. Oke. Warga waspada was-was atau gimana? Ya jelas lah was-was. Kapan artinya pembakalnya dibaiki jalan kita nih. Soalnya misalnya ada kebanjiran kena kemungkinan jadi pulau nih. Iya, jadi kolam renang. Lawan akses isinya warga hendak keluar masuk ini jelas terhalang benar terhambat. Warga pun berharap pemerintah Kabupaten Banjar dapat segera melakukan perbaikan sebelum memasuki musim hujan mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, di sisi lain, 5 tahun masyarakat Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat mengusulkan perbaikan drainase sempat tidak ada realisasi dari pemerintah. Namun setelah disampaikan kepada Saud Nathan Samosir, hanya cukup 1 tahun. Akhirnya aspirasi tersebut ditindaklanjuti. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, meninjau pekerjaan pembangunan saluran drainase di Jalan Ampera Gang 20, Kamis 2 November 2023. Proyek ini merupakan hasil dari pokok-pokok pikiran Saud Nathan Samosir, tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Hari ini kita ada di Kelurahan Telaga Biru. Pertama, kita mengontrol kegiatan pokir kita di pembangunan drainase tertutup di Gang 20 atau Jalan Ampera. Warga pun sangat bersyukur atas kepedulian Saud Nathan Samosir ini. Lantaran sebelumnya, usulan masyarakat untuk pembenahan saluran ini telah disampaikan 5 tahun lalu dan sempat tidak ada realisasi. Namun setelah diteruskan ke wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, akhirnya hanya perlu 1 tahun, sudah bisa ditindaklanjuti. Sosialnya Pak Samosir, alhamdulillah, khususnya di wilayah Telaga Biru, beliau sangat peduli di lingkungan kami. Kemarin dibantu juga masalah warga yang meninggal, sama kemarin ada warga yang tidak punya BPJS. Kemarin beliau langsung handle ke rumah sakit Sultan Suryansah, beliau langsung nelpon dan kami langsung membawa rujukan, alhamdulillah langsung terbantu. Rencananya, pembangunan ini berlangsung 75 hari kalender sejak dimulai 21 September dengan panjang sekitar 105 meter guna persiapan menghadapi musim penghujan agar jalan warga tidak lagi tergenang. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Basarnas bersama Pemko Banjarmasin dan mitra terkait gelar rapat koordinasi SAR daerah dan penyusunan rencana kontingensi tahun 2024. Bertemakan kita tingkatkan sinergitas kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan operasi SAR di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin. Kota Banjarmasin yang lekat dengan julukan Kota Seribu Sungai memiliki banyak sungai yang semuanya bermuara ke laut lepas. Sementara banyak didapati aktivitas warga yang sehari-harinya menggunakan transportasi di perairan. Melihat kondisi itu, sangat mungkin terjadinya musibah kecelakaan kapal di perairan. Untuk itu diperlukan sinergitas antara SAR, TNI Polri, dan Forkopimda. Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman menyatakan, melalui kegiatan ini, semuanya dapat mengukur kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi kecelakaan kapal di perairan hingga memenuhi SAPRAS untuk pertolongan. Pertama-tama mungkin kesiapan kita di komponen di Kota Banjarmasin. Kita punya rumah sakit, itu sudah harus siap untuk mengantisipasi itu. Kita punya BPD, kita punya kantor-kantor terkait, juga SKPD terkait itu sudah siap melakukan koordinasi dengan teman-teman SAR atau dengan instansi yang lain. Dan kemudian tadi saya sampaikan bahwa Banjarmasin memang tidak memiliki kawasan laut, kan tetapi apabila ada kecelakaan di laut itu penanganannya lebih ke Banjarmasin. Kepala Basarnas Kota Banjarmasin Al Amrat mengakui terjadi kurang lebih 30 kejadian atau peristiwa yang didominasi kondisi membahayakan manusia, KMM, dan juga pelayaran. Meski begitu bisa ditangani dengan sinergi yang baik. Kalau sampai saat ini kita kurang lebih sekitar 30 kecelakaan. 30
kecelakaan untuk seluruh Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Banjarmasin sendiri rata-rata penanganannya itu KMM dan ada juga memang penanganan pelayaran, tapi kecelakaan pelayaran yang tadi dibilang langsung. Sementara untuk kendala sendiri dalam penanganan di wilayah laut, yang paling sering adalah faktor cuaca karena biasa terjadinya kecelakaan itu pada saat cuaca ekstrim. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Festival Cinta Kabupaten Banjar 2023 yang berlangsung selama 5 hari di RTH Ratu Zaleha Martapura terjadi perputaran uang para pelaku UMKM mencapai 1,3 miliar rupiah. Festival Cinta Kabupaten Banjar dengan rangkaian kegiatan Mini Expo Bazar UMKM dan Kuliner, Lomba Yel-Yel PKK, Talkshow Kiat Sukses Retail Layanan Rumah Kemasan, dan layanan PERT Halal, pembacaan syair maulid dan tausiah agama secara resmi ditutup Bupati Banjar Saidi Mansur Sabtu sore akhir pekan lalu. Festival ini diikuti 59 gerai UMKM dengan perputaran uang selama 5 hari mencapai 1,3 miliar rupiah. Bupati Saidi Mansur menyampaikan apresiasi atas kegiatan Festival Cinta Kabupaten Banjar sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat. Saidi berharap kegiatan ini dapat menjadi semangat dan memperkuat ekonomi desa melalui UMKM, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di desa, kabupaten, bahkan nasional. Tinggi-tingginya atas terlaksana kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini adalah bentuk sinergitas yang baik, bukan hanya satu SKPD tetapi juga SKPD lain. Kami berharap kegiatan ini juga mendorong pembangunan di Kabupaten Banjar, bukan hanya secara fisik tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kader-kader, bagi potensi-potensi yang lain yang sudah dihadirkan di kegiatan seperti ini. Pada kesempatan ini Bupati Banjar menyerahkan hadiah secara simbolis kepada para pemenang Lomba Video Kreatif atau Flow kegiatan Mini Expo Dekranasda Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan kunjungan DHD 45 ke titik 0 IKN Nusantara. Kami akan segera kembali.